bencana alam ini bukan bencana alam nasional, kami menyatakan kami harus merdeka dari Indonesia. Setuju! Anggota DPRD Sumatera Utara Berkat Kurniawan Lauli mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana di Sumatera hingga Aceh sebagai bencana nasional. Hal itu disampaikan dalam orasinya di depan massa yang berkumpul di gedung DPRD Sumut pada Jumat 12 Desember lalu. Dalam video yang beredar di media sosial disebutkan aksi itu digelar oleh Horas Bangso Batak. Berkat Kurniawan Lauli menjelaskan bahwa bencana alam yang terjadi mengakibatkan masyarakat Nias menjadi miskin karena harga sembako melambung tinggi. Kemudian ia juga menyebut pengiriman bahan-bahan pokok ke Nias hanya terjadi 1 minggu sekali sejak bencana pada akhir November 2025. Oleh sebab itu pihaknya mendesak Prabowo menetapkan banjir di Sumatera hingga Aceh sebagai bencana nasional. Ia menyebut jika Prabowo tidak menetapkannya sebagai bencana nasional, maka masyarakat Nias menyatakan harus merdeka dari Indonesia. Kalau saudara kami, masyarakat Nias itu 40% itu penduduknya di Kapten dan terbanyak yang menjadi korban. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan mungkin sebagian kami tidak peduli, saya katakan kami peduli. Bahkan kami masyarakat Nias menyatakan kalau Presiden tidak menetapkan bencana alam ini bukan bencana alam nasional, kami menyatakan kami harus merdeka dari Indonesia. Setuju! Kenapa? Karena sejak bencana alam terjadi di Sumatera Utara, kami masyarakat Nias jadi miskin. Harga sembako kami melambung tinggi. Cabai aja 300.000 per kilo, Bapak Ibu, dilihat sekarang. Dan ekspedisi harus berangkat dari Medan menuju ke Padang untuk bisa berangkat dari Padang ke Pulau Nias. Dan itu sekali seminggu. Bayangkan ke pengalaman terkait pembalakan. Saat ini kita sudah menaikkan sidik satu korporasi. Pengalaman terkait pembalakan. Saat ini kita sudah menaikkan sidik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Saya kira itu. Tapi ini belum bisa dipublikasikan? Ya nanti kalau sudah naik sidik baru kita umumkan. Yang termasuk yang satu itu, Pak? Kalau yang satu kemarin sudah diumumkan ya, sudah dirilis pada saat di lokasi oleh anggota kita dari PTT. Pak, kemarin kan Presiden bilang akan menertibkan pembalakan liar. Itu kalau dari Kepolisian Republik Indonesia arahannya seperti apa, Pak Presiden? Ya, saya kira tadi sudah jelas dan tegas ya, terkait perusahaan-perusahaan yang diberikan konsesi, kemudian di dalam prosesnya melanggar aturan atau tidak ada konsesi sama sekali dan melanggar aturan, ya kita lakukan penegakan hukum. Saya kira perintahnya sudah jelas dan tegas dari Bapak Presiden dan akan kita laksanakan. Untuk ancamannya Pak, kira-kira paling lama berapa lama Pak untuk ancaman terhadap pelaku pembalakan? Maksimal 9 tahun kalau tidak salah ya. Nanti kita cek lagi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam
dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Dan di sana-sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Contoh yang saya katakan, kalau di awal pemerintah kita, di awal bulan-bulan pertama kita tidak melakukan efisiensi penghematan besar-besaran, kita sekarang tidak punya. Ya, kita akan punya, tapi kita tidak sekuat sekarang. Ya, saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang bisa kita hematkan cukup besar. Dan di sana-sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Ya, terlalu banyak menghamba kepada peraturan. Peraturan dibuat oleh manusia. Kalau peraturan yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita rubah. Saya ulangi, kalau peraturan apapun, peraturan menteri, apalagi yang di bawah itu, ya, Perpres sekalipun, undang-undang sekalipun, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Saya ingatkan, khususnya di bidang kehidupan sehari-hari, berarti pasal 33 itu yang menyangkut kehidupan ekonomi, saya minta ditayangkan ya. Ini sekali lagi, untuk kesekian ratus kali saya tekankan. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta. Tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pas diatur dalam undang-undang. Jadi, sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan pasal 33 ini, kita harus berani. Kita tinggalkan dan kita rubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945, pasal 33. Saya sudah pelajari beberapa konstitusi negara-negara lain. Mereka semua punya semacam ini. Malah lebih keras lagi. Dan mereka yang melaksanakan ini ekonominya benar-benar drastis
meningkat. Jadi tadi memang saya tidak terlalu banyak mau bombastis ya. Tapi mungkin perlu diketahui ya, rakyat juga mungkin kita sudah ambil tindakan-tindakan tegas. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat. Pelajaran yang kita simak dari ini semua bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Saya sudah hitung, saya sudah pelajari angka-angka, banyak sekali sumber daya kita yang bocor. Sedikit demi sedikit kita tutup. Sebagai contoh, terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, juga illegal mining, tambang-tambang ilegal terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI, Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia. Jadi ini mewaspadai kita. Ya. Penyelundupan ini mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Ya. Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat. Dan beberapa instansi, ini benar-benar saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius. Ya. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Contoh yang saya katakan, kalau di awal pemerintah kita, di awal bulan-bulan pertama kita tidak melakukan efisiensi penghematan besar-besaran, kita sekarang tidak punya. Ya, kita akan punya, tapi kita tidak sekuat sekarang. Ya, saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang bisa kita hematkan cukup besar. Dan di sana-sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah.
kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, ayat 4. Ya. Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang. Di akhir minggu-minggu terakhir bulan tahun ini, kita punya uang. Itu coba. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Tapi ada yang menggerakkan, menentang efisiensi. Dengan efisiensi, kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi saudara, kita sudah siap, terima kasih. Kita sudah siapkan, kemudian semua gubernur yang berdampak, langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis 20 miliar. Semua bupati wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak, langsung saya kirim 4 miliar rupiah. Dan ini sudah langsung dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. 3 hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten. Mendagri, apa benar begitu? Betul? Ya. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Gubernur Aceh Muzakir Manafato Mualem kembali menerima bantuan dari luar negeri untuk korban terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh. Padahal sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya menolak bantuan asing untuk menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prabowo menegaskan Indonesia memiliki kemampuan untuk menangani bencana secara mandiri. Oleh karena itu, meskipun mendapatkan tawaran bantuan dari berbagai negara, Presiden Prabowo memilih untuk menolak. Beda dengan Prabowo, Gubernur Aceh justru menerima bantuan dari luar negeri, yakni perusahaan multinasional Upland Resources. Perusahaan itu beroperasi di United Kingdom, Malaysia, dan Indonesia. Penyerahan bantuan simbolis itu dilakukan di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Senin 15 Desember. Mualem menilai, dalam kondisi bencana, semangat kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan. Mualem mengatakan, bantuan itu bakal disalurkan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan dan mengalami dampak terparah bencana banjir di Aceh. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera
akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra pemerintah kita di awal bulan-bulan pertama kita tidak melakukan efisiensi penghematan besar-besaran. Kita sekarang tidak punya. Ya kita akan punya tapi kita tidak sekuat sekarang. Ya saya dapat laporan dari Menteri Keuangan sisa anggaran yang bisa kita hematkan cukup besar. Dan di sana sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Ya, terlalu banyak menghamba kepada peraturan. Peraturan dibuat oleh manusia. Kalau peraturan yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita rubah. Saya ulangi, kalau peraturan apapun, peraturan menteri, apalagi yang di bawah itu, ya, perpres sekalipun, undang-undang sekalipun, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Saya ingatkan, khususnya di bidang kehidupan sehari-hari, berarti pasal 33 itu yang menyangkut kehidupan ekonomi, saya minta ditayangkan ya. Ini sekali lagi, untuk kesekian ratus kali saya tekankan. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta. Tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pas diatur dalam undang-undang. Jadi, sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan pasal 33 ini, kita harus berani. Kita tinggalkan dan kita rubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945. Nilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkat putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa aja yang bicara begitu. Tapi yang jelas, langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan perpol. Jadi perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK.
Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar kepolisian itu akan dikeluarkan, Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah terproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum yang sudah menyampaikan itu. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru bismillah Perpol. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti itu sebenarnya masuk 17 kementerian itu, Pak, ya? Untuk yang polisi aktif benar-benar itu. Di situ kan klausulnya juga jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri. Kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu, kemudian itu harus diperjelas imitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Kira cukup ya. Dan tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang. Tidak ada satu pun. Jadi tadi memang saya tidak terlalu banyak mau bombastis ya. Tapi mungkin perlu diketahui ya, rakyat juga mungkin kita sudah ambil tindakan-tindakan tegas. Pemerintah sudah 4 juta hektar sudah kita kuasai kembali, kita cabut. Dan tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang. Tidak ada satu pun. Apakah itu HTI, HPH, apakah itu perpanjangan, dan juga Menteri SDM, tidak ada satu pun IUP dan sebagainya yang dikeluarkan. Karena kita akan review, kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak akan teruskan. Ya, kita berpegang kepada itu, saya berpegang kepada ini. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai negara, dipergunakan oleh sebesar-besar kemampuannya. Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, dia ambil keuntungan, tapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia. Bencana alam ini bukan bencana alam nasional. Kami menyatakan kami harus merdeka dari Indonesia. Anggota DPRD Sumatera Utara Berkat Kurniawan lalu mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana di Sumatera hingga Aceh sebagai bencana nasional. Hal itu disampaikan dalam orasinya di depan massa yang berkumpul di gedung DPRD Sumut pada Jumat 12 Desember lalu. Dalam video yang beredar di media sosial disebutkan aksi itu digelar oleh Horas Bangso Batak. Berkat Kurniawan lalu menjelaskan bahwa bencana alam yang terjadi mengakibatkan masyarakat Nias menjadi miskin karena harga sembako melambung tinggi. Kemudian ia juga menyebut pengiriman bahan-bahan pokok ke Nias hanya terjadi 1 minggu sekali sejak bencana pada akhir November 2025. Oleh sebab itu pihaknya mendesak Prabowo menetapkan banjir di Sumatera hingga Aceh sebagai bencana nasional. Ia menyebut jika Prabowo tidak menetapkannya sebagai bencana nasional, maka masyarakat Nias menyatakan harus merdeka dari Indonesia. Saudara kami
masyarakat Nias itu 40% itu penduduknya di Kapten dan terbanyak yang menjadi korban. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan mungkin sebagian kami tidak peduli, saya katakan kami peduli. Bahkan kami masyarakat Nias menyatakan kalau Presiden sudah menetapkan bencana alam ini bukan bencana alam nasional, kami menyatakan kami harus merdeka dari Indonesia. Setuju! Kenapa? Karena sejak bencana alam terjadi di Sumatera Utara, kami masyarakat Nias jadi miskin. Harga sembako kami melambung tinggi. Cabai aja 300.000 per kilo Bapak Ibu di Nias sekarang. Dan ekspedisi harus berangkat dari Medan menuju ke Padang untuk bisa berangkat dari Padang ke Pulau Nias. Dan itu sekali seminggu. Bayangkan telah Pengalaman terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan sidik satu korporasi. Pengalaman terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan sidik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Saya kira itu. Tapi ini belum bisa dipublikasikan? Ya nanti kalau sudah naik sidik baru kita umumkan. Yang termasuk yang satu itu Pak? Kalau yang satu kemarin kan sudah diumumkan ya, sudah dirilis pada saat di lokasi oleh anggota kita dari PTT. Pak, kemarin kan Presiden bilang akan menertibkan pembalakan liar. Itu kalau dari Kepolisian Republik Indonesia arahannya seperti apa Pak Presiden? Ya saya kira tadi sudah jelas dan tegas ya terkait perusahaan-perusahaan yang diberikan konsesi, kemudian di dalam prosesnya melanggar aturan atau tidak ada konsesi sama sekali dan melanggar aturan, ya kita lakukan penegakan hukum. Saya kira perintahnya sudah jelas dan tegas dari Bapak Presiden dan akan kita laksanakan. Untuk ancamannya Pak, kira-kira paling lama berapa lama Pak untuk ancaman terhadap pelaku pembalakan? Maksimal 9 tahun kalau tidak salah. Nanti kita cek lagi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Dan di sana-sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Contoh yang saya katakan, kalau di awal pemerintah kita, di awal bulan-bulan pertama kita tidak melakukan efisiensi penghematan besar-besaran. Kita sekarang tidak punya. Ya kita akan punya, tapi kita tidak sekuat sekarang. Ya saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang bisa kita hematkan cukup besar.
Dan di sana-sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Ya, terlalu banyak menghamba kepada peraturan. Peraturan dibuat oleh manusia. Kalau peraturan yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita rubah. Saya ulangi, kalau peraturan apapun, peraturan menteri, apalagi yang di bawah itu, ya, perpres sekalipun, undang-undang sekalipun, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Saya ingatkan, khususnya di bidang kehidupan sehari-hari, berarti pasal 33 itu yang menyangkut kehidupan ekonomi, saya minta ditayangkan ya. Ini sekali lagi, untuk kesekian ratus kali saya tekankan. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta. Tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pas diatur dalam undang-undang. Jadi, sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan pasal 33 ini, kita harus berani, kita tinggalkan dan kita rubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945, pasal 33. Saya sudah pelajari beberapa konstitusi negara-negara lain. Mereka semua punya semacam ini. Malah lebih keras lagi. Dan mereka yang melaksanakan ini ekonominya benar-benar drastis meningkat. Jadi tadi memang saya tidak terlalu banyak mau bombastis ya. Tapi mungkin perlu diketahui ya, rakyat juga mungkin, kita sudah ambil tindakan-tindakan tegas. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat. Pelajaran yang kita simak dari ini semua bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Saya sudah hitung, saya sudah pelajari angka-angka, banyak sekali sumber daya kita yang bocor. Sedikit demi sedikit kita tutup. Sebagai contoh, terlalu banyak
kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, juga illegal mining, tambang-tambang ilegal terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI, Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia. Jadi ini mewaspadai kita. Ya. Penyelundupan ini mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Ya. Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat. Dan beberapa instansi, ini benar-benar saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius. Ya. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Contoh yang saya katakan, kalau di awal pemerintah kita, di awal bulan-bulan pertama kita tidak melakukan efisiensi penghematan besar-besaran, kita sekarang tidak punya. Ya, kita akan punya, tapi kita tidak sekuat sekarang. Ya, saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang bisa kita hematkan cukup besar. Dan di sana-sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di pasal 33
Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, ayat 4. Ya. Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang. Di akhir minggu-minggu terakhir bulan tahun ini, kita punya uang. Itu coba. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Tapi ada yang menggerakkan, menentang efisiensi. Dengan efisiensi, kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi saudara, kita sudah siap, terima kasih. Kita sudah siapkan. Kemudian semua gubernur yang berdampak, langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis 20 miliar. Semua bupati wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak, langsung saya kirim 4 miliar rupiah. Dan ini sudah langsung dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. 3 hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten. Mendagri, apa benar begitu? Betul? Ya. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Gubernur Aceh Muzakir Manafato Mualem kembali menerima bantuan dari luar negeri untuk korban terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh. Padahal sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya menolak bantuan asing untuk menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prabowo menegaskan Indonesia memiliki kemampuan untuk menangani bencana secara mandiri. Oleh karena itu, meskipun mendapatkan tawaran bantuan dari berbagai negara, Presiden Prabowo memilih untuk menolak. Beda dengan Prabowo, Gubernur Aceh justru menerima bantuan dari luar negeri, yakni perusahaan multinasional Upland Resources. Perusahaan itu beroperasi di United Kingdom, Malaysia, dan Indonesia. Penyerahan bantuan simbolis itu dilakukan di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Senin 15 Desember. Mualem menilai, dalam kondisi bencana, semangat kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan. Mualem mengatakan, bantuan itu bakal disalurkan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan dan mengalami dampak terparah bencana banjir di Aceh. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra pemerintah kita di awal bulan-bulan pertama kita tidak melakukan efisiensi penghematan besar-besaran. Kita sekarang tidak punya. Ya kita akan punya, tapi kita tidak sekuat sekarang. Ya saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang bisa kita hematkan cukup besar. Dan di sana sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Ya, terlalu banyak menghamba kepada peraturan. Peraturan dibuat oleh manusia.
Kalau peraturan yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita rubah. Saya ulangi, kalau peraturan apapun, peraturan menteri, apalagi yang di bawah itu, ya, perpres sekalipun, undang-undang sekalipun, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Saya ingatkan, khususnya di bidang kehidupan sehari-hari, berarti pasal 33 itu yang menyangkut kehidupan ekonomi, saya minta ditayangkan ya. Ini sekali lagi, untuk kesekian ratus kali saya tekankan. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta. Tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pas diatur dalam undang-undang. Jadi, sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan pasal 33 ini, kita harus berani. Kita tinggalkan dan kita rubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945. Nilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas, langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan perpol. Jadi, perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar kementerian itu akan dikeluarkan Pak? Atau gimana? Yang jelas perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah selesai, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum yang sudah menyampaikan itu. Pak Kapolri, kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas, langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru bismillah perpol. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti itu benar masih 17 kementerian itu Pak ya? Yang polisi aktif benar-benar itu? Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK, penugasan oleh Kapolri. Kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu, kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa.
Jadi apa yang dilanggar? Ya, kira cukup ya. Dan tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang. Tidak ada satu pun. Jadi tadi memang saya tidak terlalu banyak mau bombastis ya. Tapi mungkin perlu diketahui ya, rakyat juga mungkin kita sudah ambil tindakan-tindakan tegas. Pemerintah sudah 4 juta hektar sudah kita kuasai kembali, kita cabut. Dan tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang. Tidak ada satu pun. Apakah itu HTI, HTH, apakah itu perpanjangan, dan juga Menteri SDM, tidak ada satu pun IUP dan sebagainya yang dikeluarkan. Karena kita akan review, kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak akan teruskan. Ya, kita berpegang kepada itu, saya berpegang kepada ini, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungan dikuasai negara, dipergunakan oleh sebesar-besar kemampuan rakyat. Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, dia ambil keuntungan, tapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia. Bencana alam ini bukan bencana alam nasional. Kami menyatakan kami harus merdeka dari Indonesia. Anggota DPRD Sumatera Utara Berkat Kurniawan Lauli mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana di Sumatera hingga Aceh sebagai bencana nasional. Hal itu disampaikan dalam orasinya di depan massa yang berkumpul di gedung DPRD Sumut pada Jumat 12 Desember lalu. Dalam video yang beredar di media sosial disebutkan aksi itu digelar oleh Horas Bangso Batak. Berkat Kurniawan Lauli menjelaskan bahwa bencana alam yang terjadi mengakibatkan masyarakat Nias menjadi miskin karena harga sembako melambung tinggi. Kemudian ia juga menyebut pengiriman bahan-bahan pokok ke Nias hanya terjadi 1 minggu sekali sejak bencana pada akhir November 2025. Oleh sebab itu pihaknya mendesak Prabowo menetapkan banjir di Sumatera hingga Aceh sebagai bencana nasional. Ia menyebut jika Prabowo tidak menetapkannya sebagai bencana nasional, maka masyarakat Nias menyatakan harus merdeka dari Indonesia. Kalau saudara kami, masyarakat Nias itu 40% itu penduduknya di Kapten dan terbanyak yang menjadi korban. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan mungkin sebagian kami tidak peduli, saya katakan kami peduli. Bahkan kami masyarakat Nias menyatakan kalau Presiden tidak menetapkan bencana alam ini bukan bencana alam nasional, kami menyatakan kami harus merdeka dari Indonesia. Setuju! Kenapa? Karena sejak bencana alam terjadi di Sumatera Utara, kami masyarakat Nias jadi miskin. Harga sembako kami melambung tinggi. Cabai aja 300.000 per kilo Bapak Ibu di Nias sekarang. Dan ekspedisi harus berangkat dari Medan menuju ke Padang untuk bisa berangkat dari Padang ke Pulau Nias. Dan itu sekali seminggu. Bayangkan kelapa. Pengalaman terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan sidik 1 korporasi. Pengalaman terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan sidik 1 korporasi dan kita sedang mendalami proses
yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Saya kira itu. Tapi ini belum bisa dipublikasikan? Mungkin? Ya nanti kalau sudah naik sidik baru kita umumkan. Termasuk yang satu itu Pak? Kalau yang satu kemarin kan sudah diumumkan ya, sudah dirilis pada saat di lokasi oleh anggota kita dari PTT. Pak, kemarin kan Presiden bilang akan menertibkan pembalakan liar. Itu kalau dari Kepolisian Republik Indonesia arahannya seperti apa Pak Presiden? Ya saya kira tadi sudah jelas dan tegas ya, terkait perusahaan-perusahaan yang diberikan konsesi, namun kemudian di dalam prosesnya melanggar aturan atau tidak ada konsesi sama sekali dan melanggar aturan, ya kita lakukan penegakan hukum. Saya kira perintahnya sudah jelas dan tegas dari Bapak Presiden dan akan kita laksanakan. Untuk ancamannya Pak, kira-kira paling lama berapa lama Pak untuk ancaman terhadap pelaku pembalakan? Maksimal 9 tahun kalau tidak salah. Nanti kita cek lagi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Dan di sana-sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Contoh yang saya katakan, kalau di awal pemerintah kita, di awal bulan-bulan pertama kita tidak melakukan efisiensi penghematan besar-besaran. Kita sekarang tidak punya. Ya kita akan punya, tapi kita tidak sekuat sekarang. Ya saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang bisa kita hematkan cukup besar. Dan di sana-sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Ya, terlalu banyak menghamba kepada peraturan. Peraturan dibuat oleh manusia. Kalau peraturan yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita rubah. Saya ulangi, kalau peraturan apapun, peraturan menteri, apalagi yang di bawah itu, ya, perpres sekalipun, undang-undang sekalipun, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Saya ingatkan, khususnya di bidang kehidupan sehari-hari, berarti pasal 33 itu yang menyangkut
kehidupan ekonomi, saya minta ditayangkan ya. Ini sekali lagi, untuk kesekian ratus kali saya tekankan. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta. Tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pas diatur dalam undang-undang. Jadi, sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan pasal 33 ini, kita harus berani. Kita tinggalkan dan kita rubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945, pasal 33. Saya sudah pelajari beberapa konstitusi negara-negara lain. Mereka semua punya semacam ini. Malah lebih keras lagi. Dan mereka yang melaksanakan ini ekonominya benar-benar drastis meningkat. Jadi tadi memang saya tidak terlalu banyak mau bombastis ya. Tapi mungkin perlu diketahui ya, rakyat juga mungkin kita sudah ambil tindakan-tindakan tegas. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat. Pelajaran yang kita simak dari ini semua bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Saya sudah hitung, saya sudah pelajari angka-angka, banyak sekali sumber daya kita yang bocor. Sedikit demi sedikit kita tutup. Sebagai contoh, terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, juga illegal mining, tambang-tambang ilegal terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI, Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia. Jadi ini mewaspadai kita. Ya. Penyelundupan ini mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Ya. Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama. Saya juga dapat laporan dari
penegak hukum dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat. Dan beberapa instansi, ini benar-benar saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius. Ya. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Contoh yang saya katakan, kalau di awal pemerintah kita, di awal bulan-bulan pertama kita tidak melakukan efisiensi penghematan besar-besaran, kita sekarang tidak punya. Ya, kita akan punya, tapi kita tidak sekuat sekarang. Ya, saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang bisa kita hematkan cukup besar. Dan di sana-sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin.